Tuhan. Shalom, shalom. Kita mau sapa-sapa ya, agar kita dapat bersuka cita bersama. Kita dapat merasakan suasana damai sejahtera Natal di bulan ini. Kita bersama-sama, kita mau berikan hati kita sore hari ini kepada Tuhan. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Pujian kita sampai di hadapan Tuhan, dan kita akan mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pujian. Kita mau bawa yang terbaik. Kita mau katakan glory, glory. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
nama-Mu. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami sampai saat ini masih boleh ada, kami masih dalam keadaan tubuh yang sehat, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan awal kebaktian, pertengahan sampai selesainya. Kiranya Tuhan cabut tangan di setiap kebaktian kami. Kami percaya Tuhan, Kau berapi ya Tuhan para pelayan, terutama hamba-Mu yang akan membentangkan berat firman-Mu. Kau berapi dengan kuasa-Mu, beri hikmat yang kepada Tuhan. Bila firman dibentangkan benar-benar perkataan yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat saudara kami yang mungkin masih di rumah di perjalanan. Kau percepat langkah mereka Tuhan supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Haleluya, amin. Mungkin yang di belakang untuk maju ya. Ada salah satu jemaat kita yang ada kepentingan, kita untuk maju ya, enak jadi bisa kumpul gitu ya. Yang di belakang ya. Bulan ini adalah bulan yang penuh anugerah dalam hidup kita. Bulan Desember ada menebus kita lahir, yang membuat hidup kita ini jadi berarti. Mari melalui sore hari ini kita mau bersuka, kita mau bersyukur lebih lagi karena Dia sudah mau lahir untuk menebus dosa kita. Kita mengangkat makasih Yesus, makasih. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur lebih lagi karena bulan ini ada banyak lonceng-lonceng berbunyi mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu bersorak, kita perlu bersyukur lebih lagi karena ada penyelamat kita datang, lahir untuk menyelamatkan hidup kita. Mari kita semua sebagai umat-umat ketebusannya, kita akan sore hari ini kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita bangkit berdiri ya.
yang bersaksi atau memuji Tuhan? Kalau nggak ada, kita sebentar Pawis berdiri lagi ya. Pujiannya nggak enak kalau sama duduk ini. Kita mau ganti pujian kita dengan angkatlah suaramu. Kita mau puji Tuhan, kita mau tanggal. Ada kesaksian? Oh, tak ini mau saksi. Kita ambil berdiri ya. Kita mau tanggalkan seluruh kekuatan kita, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau sorotkan, kita mau nyanyikan kehebatan Tuhan. Angkatlah suara kita. siapkan hati kita. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau baca dulu ayat sepekan kita ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2,
3. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap Tuhan kita baca sekali lagi ya. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap jemaat dia tidak membangkang karena kerja-kerjaan, malah dia berkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Puji Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Segenap hati dan jiwaku rindukan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Kau tahu hati kami Yesus. Pujilah nama Yesus. Segenap hati dan jiwaku rindukan Kau.
Yesus, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami terlalu yakin Tuhan bahwa setiap persembahan pujian penyembahan kami sudah naik di hadirat-Mu, bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan, dan waktunya kami akan menikmati kebenaran-Mu. Biar Kau tolong kehidupan kami Tuhan, biar Roh Kudus tetap ada dalam hidup kami ketika kami menikmati firman-Mu. Firman tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi biarlah setiap firman yang kami dengar, kami terima saat ini boleh tertanam dalam hati kami, dan itu kami praktekkan dalam kehidupan kami Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan berita firman-Mu sore hari ini. Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, biar hikmat yang daripada-Mu menjadi milik bagian hamba-Mu. Biar hamba-Mu dapat berkata-kata bukan oleh hikmat manusia, tetapi benar-benar Roh Kudus yang menyatakan firman dalam hidup hamba-Mu. Hamba sampaikan bagi kami, menjadi pelajaran bagi kami Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih, pakai dengan heran hamba-Mu Tuhan, biar Engkau simpan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah siap untuk menikmati firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menikmati Natal yang sangat luar biasa dan sangat menyenangkan bagi setiap orang-orang percaya. Bahkan kalau kita berkumpul satu sama lain, melihat masih ada yang senyum, masih ada yang bersuka cita, semuanya karena Tuhan sudah lahir bagi kita. Dia sudah lahir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pada saat sore hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul yaitu The Best Moment. Yang artinya apa? Momen terbaik. The best moment artinya momen terbaik yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa khusus yang terbilang penting dalam kehidupan yang tidak terlupakan. Nah, pada saat sore hari ini pasti kita semua punya yang namanya momen-momen indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Momen bersama keluarga, momen bersama sahabat, momen bersama teman, pasangan mungkin. Dan itu jadi momen yang indah yang mungkin tersimpan di dalam memori kita. Oh, dulu pernah loh saya kayak gini. Wah, itu momen yang indah. Semuanya pasti punya momen terbaik menurut versi dirinya sendiri. Nah, puji Tuhan. Kita lanjut. Di hari ini, hari Natal, tentunya kelahiran Yesus boleh dikatakan adalah momen terbaik. Kelahiran Yesus bisa dikatakan bahwa momen terbaik bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua percaya kepada Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mengapa kelahiran Yesus dikatakan momen terbaik? Ya, kita lihat. Karena Dia yang kudus, suci, mulia, datang ke dalam dunia. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dia yang kudus, suci, mulia,
datang ke dalam dunia untuk kita. Yang seharusnya Tuhan itu, Yesus itu berdiam di dalam kerajaan surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dia rela turun ke dunia dengan wujud manusia, saudara, untuk kita semua. Dia datang agar kita tidak binasa. Binasa oleh apa? Binasa oleh dosa-dosa. Puji Tuhan. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini bukan ayat utama kita ya. Yohanes 3 ayat 16 di sini katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat ini mungkin sudah jadi ayat hafalan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih siapa yang besar? Kasih Bapa. Dia rela anaknya yang tunggal sebagai jalan agar kita bisa terhubung dengan Bapa. Tuhan diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita, memberikan jalan agar kita bisa sama-sama dengan Bapa. Puji Tuhan. Kita mau lihat ayat pokok kita pada saat sore hari ini. Boleh kita baca secara bersama-sama di dalam Matius 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Matius 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama ayahnya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat-tempat padanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Ini adalah ayat pokok yang saya bawakan pada saat sore hari ini, berbicara tentang orang-orang Majus yang mencari Tuhan, orang Majus yang ingin mendapatkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat bintangnya Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang orang Majus yang datang ke Bethlehem ingin berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan di sana bahwa orang Majus adalah orang yang terpelajar di dalam keagamaan. Mereka mengkhususkan diri di dalam ilmu perbintangan, kedokteran, dan ilmu alam. Dari yang kita lihat bahwa orang Majus ini pintar. Dan kita lihat persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Boleh kita nilai bahwa orang Majus ini adalah orang yang kaya, punya emas, kemenyan, dan mur. Katakan bahwa mereka terpelajar dan keagamaan, mereka mengkhususkan diri di dalam ilmu perbintangan. Berarti tentang apa? Kata Cynthia, dunia, tentang langit, tentang bulan, bintang, semuanya mereka pelajari. Nah, ketika mereka melihat bintang yang dari timur itu, wah di sana ada bintang, di sana ada bintang yang luar biasa. Sambil mereka melihat pada saat itu, saya yakin mereka sambil meneliti, kok ada yang beda dengan bintang ini, kok ada yang lain dengan bintang ini. Dan mereka mulai memahami bahwa ada suatu perbedaan di dalam bintangnya Tuhan. Ada suatu perbedaan yang mereka boleh tafsirkan bahwa oh ini adalah bintangnya raja. Ada raja yang baru lahir, ada raja yang baru-baru lahir di satu tempat yang mereka belum tahu sama sekali pada saat itu. Dan yang perlu kita tahu bahwa orang Majus itu ketika mereka melakukan perjalanan bukan suatu hal yang mudah, saudara. Untuk bertemu dengan Yesus, untuk bertemu dengan bayi Yesus,
Ada satu perjalanan yang cukup panjang, saudara. Mereka harus menempuh perjalanan bagaimana ada angin, ada panas, ada mungkin angin ribut, ada hujan, ada batu-batu yang mereka harus lalui. Karena apa? Untuk bertemu dengan Yesus dibutuhkan 40 hari. 40 hari. Berarti satu bulan. Nah, mereka menempuh perjalanan. Nah, ini menjadi bukti bahwa mereka tidak mau menyatakan atau menyia-nyiakan. Mereka tidak mau menyia-nyiakan momen terbaik untuk menyembah Tuhan. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk, wah, karena di sana ada raja yang sudah lahir, saya harus ke sana, saya harus menyembah Tuhan. Karena apa? Saudara, Dia raja yang sudah menebus kehidupan umat-umat Tuhan. Ketika mereka melihat bintangnya, ketika mereka melihat bintang Tuhan itu, mereka boleh mempelajari bahwa ada satu hal yang luar biasa di dalam bintang ini. Puji Tuhan. Boleh lanjut di slide selanjutnya. Untuk apa kita harus menyembah Tuhan yang menjadi penyembah Tuhan yang benar? Nah, puji Tuhan. Kalau kita lihat orang Majus itu, mereka ketika bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Bersukacita, menyembah Tuhan, bahkan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Nah, di kehidupan kita juga harus menyatakan sukacita di dalam Tuhan. Kita harus datang menyembah Tuhan. Bahkan kita harus mempersembahkan. Ingat tadi saya menyampaikan firman Tuhan di kelasnya Ebenezer. Saya katakan bahwa kalau kita menyembah Tuhan bukan berarti kalau kita mempersembahkan sesuatu bukan berarti kita harus bawa sapi di dalam ruangan ini, kita bawa domba di dalam ruangan ini. Tetapi yang Tuhan mau di hari-hari ini adalah kita membawa hati kita sebagai penyembahan, sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Untuk apa kita harus menyembah, menjadi penyembah yang benar? Coba kita lanjut. Untuk apa kita menjadi penyembah yang benar? Karena menjadi penyembah yang benar adalah tujuan utama orang percaya. Karena menjadi penyembah yang benar adalah tujuan utama orang percaya. Untuk apa kita harus menjadi penyembah yang benar? Karena menjadi penyembah yang benar adalah tujuan utama orang percaya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat lagi, jangan menyembah selain Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Saya menyaksikan satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Ketika di kampung saya, kami buat satu persekutuan doa. Sudah cukup lama, bahkan saya sudah tidak ingat berapa hari, berapa kali kita melakukan penyembahan itu. Satu kali ketika kita berdoa, ini perkumpulan anak-anak muda. Satu kali ketika kita berdoa, Tuhan mengungkapkan satu hal yang luar biasa. Ternyata Tuhan tahu, Tuhan menghitung hari kami, berapa hari, berapa lama kami berdoa. Dan Roh Kudus mengungkapkan, kamu berdoa sudah berapa hari? Sudah 350 hari. Dan apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus melakukan ini. Kamu harus membawa orang-orang sakit, kamu harus membawa orang-orang yang tidak percaya untuk datang bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Roh Kudus berbicara dalam satu orang, saya dalam hati saya begini, Tuhan, ini bisa tidak kita bawa orang-orang seperti itu? Ada satu tanda tanya dalam hati saya. Karena apa? Jujur saja saya tidak berani. Saya pernah cerita sama ibu gembala saya bahwa di kampung saya itu masih kuat ilmu-ilmu hitam, orang-orang yang punya kekuatan dunia.
Sampai pada saat itu saya gak berani. Saya bilang, aduh kayaknya jangan dulu deh, tahan dulu. Tapi kata Bapak Gembala saya di sana, jangan tahan. Ayo kita lakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya ceritakan sesuatu dulu. Waktu saya kelas 4 SD, saya pernah kecelakaan karena menolong anak gembalanya saya. Kecelakaan. Nah, di kampung saya itu sangat susah yang namanya rumah sakit. Jadi karena susah, saya harus diantar dulu di tukang pijat. Karena pada saat itu saya cukup terlempar jauh, jadi saya diantar. Karena tidak ada tukang pijat yang benar-benar tukang pijat, saya harus diantar kepada dukun. Saudara, ketika saya dipijat, seperti mau diludahi. Saya ditarik-tarik pada saat itu. Papa, tidak mau, supaya cepat sembuh. Tapi dalam hati saya, dalam nama Yesus, Tuhan biar saya sembuh di dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu harus membawa orang yang sakit, orang yang butuh Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, kami benar-benar mengundang orang-orang tersebut. Dan satu orang adalah anak dari dukun yang sudah pijat saya. Ketika saya bertemu saudara, saya hanya tersenyum. Oh, ini yang dulu papanya pernah ini. Tunggu ya. Saya bilang begitu. Oke. Pada saat itu anak dari tukang pijat itu sudah berkeluarga, sudah jadi ibu, dan dia punya penyakit tangan sebelahnya nggak bisa gerak. Apa ya? Stroke. Ya, stroke kan dia nggak bisa gerak. Nah, dia punya stroke saudara, sudah 9 tahun. Ketika dia datang kepada saya, dia bilang, saya pengen sembuh. Saya bilang, jangan percaya saya, percaya sama Tuhan. Pada saat itu saya hanya main-main. Oh ini, tunggu ya, kita saya mau lawan kamu dengan kuasanya Tuhan. Pada saat berdoa, saya panggil Bapak Gembalanya saya, terus berdoa sama-sama. Karena memang tangan kirinya ini sudah gak bisa gerak selama 9 tahun. Nah, berdoa. Saya bilang, Ibu, tolong angkat tangan. Gak bisa, sudah 9 tahun ini. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Bisa. Pada saat itu, saya antara tidak percaya dan percaya. Saya langsung istilahnya rubuh. Karena saya tidak percaya dengan hal itu. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Bukan karena saya yang pintar, bukan karena saya yang jago, bukan karena saya yang punya ilmu tetapi karena Tuhan. Tuhan melihat penyembahan. Tuhan melihat kesungguhan hati bagi orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Dan pada saat itu saudara, ketika dia pulang, ya sudah enakan ya, sudah bisa bergerak, sudah bisa bapaknya yang dulu pernah pijat saya datang kepada saya. Oh, kamu punya ilmu ya. Saya langsung diserang gitu, oh, kamu punya ilmu ya. Terus saya bilang, gak ada, masa anak kecil seperti saya punya ilmu seperti itu. Tapi pada saat itu ketika kami melakukan itu, proses doa untuk penyembuhan saudara, ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan izinkan kepada kami diserang. Ya, istilahnya tempat ibadah kami diusik oleh orang-orang yang tidak suka dengan kami. Tetapi kami mau setia menyembah Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini jadi beban saya ya. Setiap saya menyampaikan firman Tuhan, ini jadi beban saya. Jadi satu hal yang berat. Kenapa? Saya terus berdoa, ya Tuhan, semoga kampung saya yang banyak yang terbang-terbang itu, kuyang-kuyangnya orang-orang ilmu, biarlah Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa untuk mendoakan kampung saya itu agar semua orang yang di dalamnya itu jadi penyembah-penyembah yang benar, saudara. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mereka tidak tahu arah tujuan kehidupan mereka. Mereka tidak tahu bahwa tujuan utama orang percaya
adalah untuk menyembah Tuhan. Sebab pada saat itu mereka, dan sampai sekarang pun ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak punya tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bersyukur saudara, ketika kita sudah tahu bahwa kehidupan kita untuk menyembah Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ada ketenangan. Ketika kita menyembah Tuhan, ada kedamaian. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, ada yang namanya kemenangan di dalam Tuhan. Menyembah Tuhan atau jadi penyembah yang benar bukan sebuah ritual, bukan sebuah formalitas kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, tetapi menyembah Tuhan adalah wujud dari gaya hidup orang percaya. Ingat bahwa menyembah Tuhan adalah wujud gaya hidup orang percaya. Di zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin secara transparan lihat, oh ini Tuhan, tetapi melalui penyembahan kepada Tuhan, kita bisa melihat kuasanya yang dahsyat di dalam Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan orang percaya. Jadikan penyembahan jadi gaya hidup. Kenapa? Kalau itu jadi gaya hidup, itu jadi cerminan dalam kehidupan kita, bahwa kita mengabdi kepada Tuhan yang benar. Kita mengabdi kepada Tuhan yang sudah lahir bagi kita. Kita mengabdi bahwa Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa keuntungan menjadi penyembah yang benar? Apa keuntungan menjadi penyembah yang benar? Saya yakin semua orang punya jawaban dalam kehidupannya setiap hari. Apa keuntungan dari menjadi penyembah yang benar? Yang pertama adalah kita akan menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi, kita akan menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, ketika kita tidak punya arah hidup, kita pontang-panting ke sana kemari, tidak jelas, maka saya yakin kehidupan kita akan terus tetap berdiam diri tanpa ada pergerakan. Tetapi saudara, keuntungan jadi penyembah yang benar adalah kita akan menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya. Di mana kita bisa menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya? Hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Kristus. Kita akan menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang seperti apa? Apakah kehidupan yang sekarang kita hadapi? Apakah kehidupan yang sedang kita jalani? Tidak. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama dengan Bapa kita dalam kerajaan surga. Untuk itu, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya. Lanjut. Maaf. Tadi Yohanes, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, saya mau kita baca secara bersama-sama ayat ini. Yohanes 14 ayat 6, 2, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, sedangkan poin tadi katakan kita akan menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah menemukan Tuhan terlebih dahulu. Menemukan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita menemukan Tuhan terlebih dahulu, dikatakan bahwa kita bisa bertemu dengan Bapa atau bersama-sama dengan Bapa dan datang kepada Bapa. Tapi kalau hari ini kita belum menemukan Tuhan itu yang seperti apa ya? Tuhan itu yang bagaimana? Bagaimana kita bisa menemukan jalan kehidupan kita? Tetapi kata firman Tuhan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sudah kasih jalan, Dia sudah kasih kebenaran, dan Dia juga kasih kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Mungkin firman Tuhan hari ini sudah sering kali kita dengar tentang Yohanes 14 ayat 6. Saya sengaja kasih ayat yang sudah benar-benar kita pahami, agar kita benar-benar mencerna setiap kata dari ayat yang kita sudah hafal ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau Tuhan katakan akulah jalan, berarti tidak ada jalan lain selain jalannya Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa akulah kebenaran, berarti Dia adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang tidak bisa kita dapati di tempat lain. Kalau Tuhan berkata bahwa akulah yang memiliki hidup, berarti Dia yang punya kehidupan kita sampai hari ini. Bersyukur saudara, ketika kita masih punya kesadaran bahwa hidup ini milik kepunyaan Tuhan. Bersyukur kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya, Tuhan adalah kebenaran itu. Karena apa? Kalau kita tidak punya pengertian, kita tidak memahami bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan, saudara, saya yakin mata kita tertutup oleh dunia. Mata kita tertutup oleh dunia. Kenapa, saudara? Karena yang kita lihat adalah keindahan dunia ini. Yang kita lihat adalah hanya kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia ini. Wah, yang sana enak sekali, yang sana keren sekali, saya pengen coba, saya pengen itu, saya pengen ini. Seakan-akan dunia menutup mata kita untuk melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, untuk menemukan Yesus, untuk menemukan Tuhan, saudara, yang harus kita lakukan adalah datang menjadi penyembah yang benar. Datang menjadi penyembah yang benar. Ketika saya bicara sama Ibu Gembala, Cik, saya bilang, kali ini temanya benar-benar menyentuh saya. Kali ini temanya benar-benar menguras kehidupan saya. Kenapa? Itu serasa tertemplak dalam kehidupan saya. Kenapa? Tuhan, seringkali saya katakan, Tuhan, kalau saya belum jadi penyembah yang benar, Tuhan koreksi kehidupan saya. Tuhan koreksi kehidupan saya. Selama saya tinggal di tempat ini mungkin sudah 8 bulan. Tepat hari ini 8 bulan. Saya banyak melihat suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Ada Ibu Gembala Senior Nongdong suka datang menyembah Tuhan. Saudara, seringkali saya kaget karena Nongdong biasa tidak nyalain lampu. Tiba-tiba sementara menyembah Tuhan. Ketika saya mau masuk, tiba-tiba dan saya merasa bukan merasa iri, tidak. Tetapi saya merasa seperti ditemplak. Ayo jadi penyembah yang benar. Kenapa? Gembala senior di tempat ini suka menjadi penyembah yang benar. Dia setia menyembah. Saya kalah. Saya kalah dalam penyembahan. Tapi saya mau ikut mau meneladani hal-hal yang baik. Jadi penyembah yang benar. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Ingat bahwa yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan adalah roh. Roh kita harus sampai pada Roh Kudus. Harus terikat, harus terhubung. Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, saya yakin itu menghubungkan kita dengan Bapa. Itu bisa menghubungkan kita dengan Bapa yang kekal itu. Puji Tuhan. Kita lanjut di poin yang kedua. Jadi apa? Apa keuntungan menjadi penyembah yang benar? Yang kedua adalah kita dikenal Allah. Kita dikenal Allah. Ini mungkin pernah saya bahas ketika saya dijadwalkan firman Tuhan. Tetapi itu kembali datang lagi. Kita dikenal Allah. Kita dikenal Allah. Coba ucapkan di kanan kiri. Kita dikenal Allah. Kita dikenal Allah. Kenapa kita dikenal Allah? Karena yang menjadi kesukaannya Tuhan adalah kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, tadi sebaliknya saya katakan bahwa kita terhubung
koneksi kita baik dengan Tuhan, maka kita dikenal Allah. Kenapa? Karena kita, apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengenal kita. Ketika saya di SAB, selesai cuci piring, saya baru perjalanan mau ke asrama, tiba-tiba saya dengar teman-teman perempuan saya teriak-teriak, Pak Jokowi, ayo ikut, Pak Jokowi datang. Ini yang benar. Iya, benar lewat. Tapi teriak-teriak Pak Jokowi lewat. Ting. Kenapa? Mungkin kita kenal Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak kenal kita. Tetapi Raja kita, Tuhan kita mengenal kita. Asalkan apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Salah lagu katakan terhubung. Gak salah. Kita dikenal Allah. Kita dikenal Allah. Saudara, kalau kita dikenal Allah, aduh luar biasa. Kenapa saudara? Setiap perjalanan kehidupan kita pasti diberitahu oleh Tuhan. Kita mau ke sini, jangan ke situ. Sama salah. Kita mau ke sini, ya benar. Kita dikenal Allah. Kalau kita posisinya ada di lembah kekelaman, Tuhan kenal kita. Dan ketika kita di posisinya jatuh, saudara, Tuhan sanggup angkat kita. Karena apa? Dia kenal kita. Sahabat yang lama, teman yang dekat, ketika saling kenal ada sesuatu, mungkin sakit, mungkin teman saya sakit, saya pergi jenguk. Karena kenapa? Ada hubungan dekat. Ada hubungan dekat, kenalan, dikenal. Dan begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau ingin jadi penyembah yang benar, dan kita sudah melakukan jadi orang yang hidup di dalam penyembahan yang benar, maka kita dikenal Allah. Coba lihat selanjutnya. Nah, ini tema kita. Yohanes 4 ayat 23. Boleh kita baca secara bersama-sama lagi dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah akan menyembah Bapa di dalam roh, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Berarti Tuhan, Bapa kita punya izin, punya perkenanan kepada orang-orang yang hidup di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Waktu saya dengar firman Tuhan dari Bapak Gembala bahwa ada penyembah-penyembah yang tidak benar, ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Saudara, saya langsung berpikir, bagaimana ya caranya untuk membedakan orang yang hidup benar-benar jadi penyembah yang benar dan orang yang hidup benar-benar tidak jadi penyembah yang benar. Saya langsung terlintas di pikiran, aduh ini bagaimana ya untuk membedakannya. Ketika mungkin satu perkumpulan datang untuk menyembah Tuhan, mungkin sama-sama menangis, sama-sama berdoa, sama-sama menyembah, tapi tidak kita lihat dalam hatinya. Oh, kamu ya, tunggu. Kita tidak bisa melihat hati setiap orang. Dan hanya Tuhan, hanya Yesus yang bisa melihat hati setiap orang. Sehingga dia katakan bahwa akan ada dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan ada dan sudah tiba sekarang. Berarti sekarang sudah terlihat di mana penyembah-penyembah yang benar, di mana penyembah-penyembah yang tidak benar. Apakah kita mau hidup di dalam penyembah-penyembah yang tidak benar? Seperti kesaksian tadi saya, bahwa ada banyak hal yang terjadi di kampung saya. Setiap tanggal 25 mungkin mereka rayakan pasang lilin, pohon Natal. Wah, indah sekali. Tapi setelah itu saudara, mereka pas tanggal 31 atau tanggal 30, tak. Jen, ada mama, kenapa minta uang buat beli kambing dipersembahkan di gunung? Saya bilang, kenapa? Ngapain kamu pergi beribadah kalau kamu masih mempersembahkan satu hal yang tidak
menyelamatkan kamu. Dan karena hal itu banyak yang menolak. Setiap mereka datang mau tagih uang untuk beli ini, beli kambing, beli sapi, mereka pasti tidak akan mampir di rumahnya saya. Mereka tahu orang-orang GPDI itu tidak suka dengan hal itu, karena mereka punya Allah yang sanggup menyelamatkan. Dan kita punya Allah yang sama, yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Tidak perlu kita menyembah patung, menyembah batu-batuan yang ada di gua-gua sana. Tetapi kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, bahwa kita mau jadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, untuk menemukan Yesus yang harus dilakukan adalah yang pertama, mencari. Saudara, banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan. Bagaimana kita menemukan hal itu? Kita harus jadi penyembah yang benar. Kita harus menyembah. Saudara, ketika orang Majus ini melihat bintang yang luar biasa itu, mereka tidak berdiam diri, tetapi mereka mengikuti jejak bintang itu. Mereka mencari, mereka pergi. Bukan sebuah hal yang gampang, bukan suatu hal yang mudah. Ketika mereka butuh perjalanan 40 hari lamanya, dan saya katakan bahwa tapi karena mereka ingin menemukan Yesus, Raja yang hidup, Raja yang sudah lahir, mereka ingin mencari Tuhan. Apakah hari-hari ini kita sudah mencari Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak mencari Tuhan, kita hanya menikmati kesenangan dunia? Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini mencari Tuhan. Bukti bahwa kalau kita datang beribadah, berarti kita sedang mencari Tuhan. Bahkan kita sudah menemukan bahwa sosok Tuhan itu seperti apa. Dia adalah Allah yang menebus, Dia Allah yang sudah jadi juru selamat bagi kita. Dengan mencari. Yang kedua yaitu apa? Menyerahkan atau mempersembahkan. Saudara, kita lihat dari orang-orang Majus. Firman Tuhan tidak katakan bahwa ada 3 orang Majus yang memberikan persembahan. Tetapi dari ketiga benda yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur, itu jadi gambaran bahwa ada 3 orang. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan bahwa 3 orang, tidak. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang Majus. Sampai sekarang saya belum sampai pikiran saya ke sana, tapi saya dengan percaya mereka memberikan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Emas itu, ketika mereka persembahkan emas sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Ingat, emas sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Orang Majus itu ketika datang menghampiri Tuhan, mereka bersukacita, mereka persembahkan emas. Sebab mereka percaya, ini Allah yang hidup, ini Raja yang hidup. Mereka mempersembahkan emas sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Orang Majus mengakui Yesus sebagai Raja dan menghormati. Dia menghargai. Kita yang ada di tempat ini juga kita mau menghormati, menghargai Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bawa emas di tempat ini, tapi kembali lagi hati kita yang murni kita mau bawa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kemenyan adalah bahan yang menimbulkan wangi-wangian, dan ini menimbulkan satu mungkin harum. Dan kemenyan ini digunakan untuk upacara-upacara di dalam kerajaan-kerajaan. Pada saat itu kerajaan-kerajaan suka tentang kemenyan sebagai pewangi mungkin, dan ini melambangkan kesucian. Kemenyan ini melambangkan kesucian. Kesuciannya siapa? Kesuciannya Tuhan. Kesuciannya Yesus. Bahwa kita pelajari bahwa
Tuhan itu ketika dia lahir dari siapa? Dari Maria. Dan dikatakan bahwa Maria dan Yusuf tidak bersetubuh, tetapi karena dari Roh Kudus Maria boleh mengandung juru selamat itu. Dan kita lihat bahwa ada kesucian, sehingga pada saat itu orang Majus mempersembahkan kemenyan, bahwa mereka sadar bahwa Tuhan yang sudah lahir itu suci, kudus, murni, sehingga mereka mempersembahkan kemenyan. Namun ada satu hal yang ketiga ini, mur. Saudara, ketika saya baca, Kak Foni bilang, Angel apa judulnya? Saudara, tunggu saya berdoa dulu. Saya baca, baru sampai di mur, terus saya cari, saya buka, saya belajar. Mur ini dilambangkan tentang kematian. Kok bisa orang Majus mempersembahkan mur ini? Sedangkan Tuhan Yesus itu lahir, bukan mati, tetapi mereka mempersembahkan mur kepada Tuhan. Karena apa? Mereka sadar bahwa Tuhan lahir dan akan mati bagi kita. Tetapi kematiannya bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Kematiannya bukan akhir dari segala-galanya, tetapi dia bangkit untuk kita semua. Secara manusia, secara ibu dan bapak mungkin sakit ketika orang ini kok mempersembahkan mur, sedangkan mur itu melambangkan kematian. Anak saya loh baru lahir, kenapa mereka mempersembahkan hal itu? Tetapi ada makna di dalam persembahan yang mereka kasih. Mereka boleh mengakui bahwa Yesus lahir untuk orang-orang percaya, untuk setiap manusia. Dan itu jadi jalan agar kita sampai kepada Bapa. Saudara, saya pelajari lagi. Bahkan pada saat itu sedang buat kue mungkin di dapur. Saya baca, terus saya dengar Ibu Gembala bilang, ayo kita sudah mulai. Saya keluar. Tapi sepertinya ada yang membuat hati saya terus seperti ada api, seperti menggoyahkan saya. Aduh, pengennya saya menyembah Tuhan, pengennya saya. Tapi saya katakan sama Ibu Gembala, seperti ada yang berkobar-kobar di dalam hatinya saya. Kenapa? Tidak ada. Saya tidak berani bilang. Ketika saya mencerna kembali tentang mur ini, tentang lambang kematian, saya menangis di hadapan Tuhan. Bahkan pas saya bilang, kamu ini ya judulnya momen terbaik, saya nggak langsung masuk di dalam kamar, tapi saya langsung berpikir, aduh Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kelahiranmu yang membuat saya hidup sampai hari ini untuk menemukan Yesus. Ini akan kita lihat dari persembahan orang-orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Bukan secara kebetulan mereka bawa kepada Tuhan, tetapi ada makna. Ingat sekali lagi, ada makna di balik persembahan yang mereka kasih. Apa makna persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Coba kita lihat hati kita masing-masing. Apakah kita sudah mempersembahkan kehidupan kita dengan benar? Apakah kita sudah mempersembahkan kehidupan dengan betul-betul murni di hadapan Tuhan? Apakah kita hanya main-main? Apakah kita, ya Tuhan, ini persembahan saya, tolong minggu depan ganti. Ingat bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Momen terbaik. Ingat bahwa Natal bukan berbicara hanya tentang kelahiran Yesus, bukan berbicara informasi Yesus lahir di sana, Yesus lahir di Bethlehem, tidak. Ingat, Natal, kelahiran Yesus bukan hanya informasi bagi setiap orang percaya, tetapi Natal sebagai reformasi, perubahan di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar informasi kalau Yesus lahir dari kandungan Maria, tidak. Tetapi Natal membawa perubahan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Natal membawa perubahan. Apa yang diubahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya? Mungkin dulu kita tidak kenal Tuhan. Mungkin dulu kita tidak tahu, oh ini yang namanya Tuhan.
Mungkin kita tidak suka membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesus lahir, juru selamat itu lahir, ada sesuatu hal yang mengubahkan kita. Kita jadi percaya di hadapan Tuhan. Kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Ingat sekali lagi, Natal bukan hanya berbicara informasi. Oh iya, Desember kita mau merayakan hari kelahirannya Tuhan. Kalau 2000 tahun lalu dia lahir, hari ini mungkin dia tidak lahir sebagai bayi lagi, tetapi dia lahir di dalam hati kita sebagai raja di atas segala raja. Amin. Dia raja yang besar, dia raja yang agung dalam kehidupan kita. Apa yang kita bawa di dalam kehidupan kita untuk serahkan, untuk mempersembahkan suatu hal yang berharga di raja kita yang sudah hidup sampai hari ini? Apa yang kita mau bawa? Saudara, mari kita bawa hati kita jadi penyembah-penyembah yang benar. Apapun tantangan hari-hari ini, saudara, walaupun sekalipun Natal, saya yakin beban-beban kita mungkin masih tetap ada di sini. Mungkin sekalipun Natal, mungkin sukacita itu tidak ada di sini. Sekalipun Natal, mungkin beban kita tidak lepas di pundak kita. Sekalipun Natal, pergumulan kita tetap ada. Tapi yang kita percayai bahwa Natal membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Natal membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Biar kelahirannya Yesus menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadikan slide selanjutnya. Kesimpulan, jadikan Natal sebagai momen yang terbaik untuk menyembah Tuhan, karena Dia lahir sebagai Raja yang agung dan berkuasa. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Sekali lagi, jadikan Natal sebagai momen yang terbaik untuk menyembah Tuhan, karena Dia lahir sebagai Raja. Dia sebagai Raja yang agung di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin Natal kali ini berbeda. Natal kali ini, kemarin saya masih bisa bersama-sama dengan orang-orang terdekat saya. Mungkin Natal tahun lalu mungkin lebih menyenangkan. Natal tahun lalu mungkin lebih nikmati. Jadikan Natal kali ini sebagai momen untuk menyembah Tuhan. Dia Allah yang sudah hidup. Dia Allah yang sudah memberikan kehidupan bagi kita untuk kita hidup di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan lahir bukan di tempat yang mewah. Tuhan lahir bukan di rumah yang layak, tetapi Dia lahir di kandang domba yang hina. Saudara, biarlah hari-hari ini kita mensyukuri, bahkan merenungkan setiap kebaikan Tuhan, merenungkan setiap apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau Dia lahir bagi kita, artinya Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kalau Dia lahir di dalam kehidupan kita, artinya Tuhan sangat menyayangi kita. Kalau Dia lahir sampai hari ini, artinya Dia sangat suka dengan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. The best momen terbaik. Hari ini adalah momen terbaik bagi kita untuk menyembah Tuhan. Mungkin kalau di luar sana kita tidak punya waktu, ada banyak hal yang kita kerjakan. Tetapi hari ini jadi momen yang terbaik untuk datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bawakan pada saat sore hari ini. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, jadikan Natal kali ini sebagai momen untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Renungkan setiap kebaikan
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semuanya karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik. Kita mau angkat satu pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari tutup mata jasmanimu dan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Dia ada di tempat ini, melihat setiap hati yang benar-benar menyembah Dia, melihat hati yang terbuka. Apapun yang kami alami di momen Natal ini, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang memberikan kami kedamaian yang besar dalam hidup. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah
setiap kita yang sakit, hari ini kita memperoleh penyembuhan. Setiap hati yang mungkin sakit, setiap keadaan kita yang buruk, hari ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa ada satu hal yang Tuhan kerjakan. Mungkin keadaan rumah tanggamu hari-hari ini tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan tentang persahabatanmu tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan ekonomi hari-hari ini tidak baik-baik saja. Mungkin pergumulanmu hari-hari ini tidak baik-baik saja. Hari-harimu mungkin seakan-akan membuat kita jatuh. Tetapi yang kita yakini, Dia Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Tetap tangan kirimu taruh di dada, tangan kanan ke aku, dan katakan, ku yakin Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan mulut. Rasakan setiap kebaikan. Sekali lagi katakan, ku yakin
Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu pada saat sore hari boleh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau katakan kami tidak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Engkau, Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu itu boleh menguatkan kami sampai hari ini, Tuhan. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu, Tuhan. Setiap apapun yang kami alami di momen Natal ini, Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu ada jawaban yang pasti, ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kebenaran firman. Tuhan berkati setiap hati kami, biar hidup kami benar-benar diubahkan di Natal kali ini. Hidup kami benar-benar diperbaharui oleh Engkau, Tuhan. Hidup kami benar-benar dipulihkan oleh Engkau. Bahkan kami terus mengalami Engkau. Kami terus merasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami merasakan urapan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur di hadapan-Mu. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri firman Tuhan pada saat sore hari. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle bell, jingle bell, berbunyi, sorak-sorak
Pastor Ebenezer. Tolonglah setiap kami. Tolonglah acara Natal kami Bapa. Sempurnakanlah Tuhan. Kami serahkan Natal kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala berkat. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup menyediakan Tuhan. Engkau tahu ya Bapa keterbatasan kami Tuhan. Engkau tahu ya Bapa kekurangan kami ya Tuhan. Ya Yesus, ada dana yang kami perlukan, 8.545.000. Bapak, cukupkan Tuhan, sediakan sampai hari nanti. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Bapak, latihan-latihan kami sepanjang minggu, sepanjang bulan Tuhan, berikan kami kesatuan hati dalam ketulusan untuk kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami persembahkan yang terbaik Tuhan, baik suara kami, tari-tarian kami, puji-pujian kami. Tuhan, apapun yang mengambil bagian, siapapun yang mengambil bagian dalam Natal Tuhan, Engkau tolong, berikan sehat, berikan kuat, tidak kurang suatu apapun. Tolong setiap hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Natal ini. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan cuaca yang cerah Tuhan. Hari-hari ini hujan lebat, angin, mati lampu Tuhan. Engkau saja Allah yang Maha Kuasa. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah yang beserta dengan kami, Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah sumber pengharapan kami. Berikan cuaca yang cerah, berkati semua kelistrikan, apapun yang kami gunakan, lampu-lampu, AC, alat musik, sound system, semua Tuhan tolong berkati, campur tangan. Sempurnakan acara Natal kami Tuhan. Semua tamu undangan Tuhan berkati, supaya mereka semua boleh hadir merasakan sukacita, damai sejahtera. Karena kami tahu ketika Yesus lahir di dunia ini, ada tujuan Tuhan untuk mengorbankan dirimu di atas kayu salib bagi kami. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan, kami serahkan Natal kami ke dalam tangan-Mu. Kau tolong setiap acara yang sudah kami susun, tanggal 25, tanggal 26, Tuhan berkati. Tuhan yang tolong. Kami percaya Kau Allah yang bertahta atas ibadah kami. Kau Allah yang mengurapi kami. Penuhi Tuhan bait-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya semua yang hadir, semua yang ada boleh rasakan lawatan Tuhan, boleh rasakan jamahan Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu motivasi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai melenceng daripada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau ada niat kami untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biar segala hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya
tembus semua dengan kuat kuasa dalam. Berikan keamanan Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan Tuhan, supaya keberadaan kami menjadi terang, menjadi garam yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong, diserahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang beracara dan Engkau yang menyempurnakan nakal kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami yang hidup, kami bersyukur Bapa yang baik. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Yesusku. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala Senior. Bapak Gembala akan berdoa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu Tuhan, buat ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan, dari pujian, dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau datang menjadi Raja Agung atas kehidupan kami. Engkau datang ke dalam dunia menyatakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan itulah yang membuat kami rindu selalu menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Di dalam Natal ini, inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi persembahan yang kami adakan Tuhan. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Tuhan, di malam hari ini Hamba berdoa buat setiap orang-orang yang terlibat melayani, tim PAW, WL Singer pemusik, tamborin, buat LCD, buat soundman, penerima tamu kolektor, bahkan setiap orang yang terlibat melayani di belakang layar. Biar Engkau berkati setiap mereka semua dan pakai kehidupan mereka selalu untuk menjadi Allah-Mu, menjadi berkat dimanapun mereka berada, terkhususnya di gereja ini. Terima kasih Tuhan, aku juga berdoa di malam hari ini buat seluruh jemaat Tuhan yang tidak hadir juga. Biar apapun Allah yang memberkati mereka, apapun kesibukan mereka, entah mereka ada acara ataupun mereka sedang sakit di musim yang sekarang banyak orang yang sakit, tapi biar apapun berkati mereka Tuhan. Bagi mereka yang sakit, nyatakan kesembuhan. Bagi mereka yang dalam pergumulan, nyatakan jawaban doa yang terbaik bagi seluruh jemaat tempat ini. Nyatakan bahwa Kau Allah yang hidup bagi kami semua, terkhususnya bagi seluruh jemaat di tempat ini. Nyatakanlah yang terbaik, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, yang selalu memberi pembelaan dalam kehidupan kita, yang selalu memberi kesanggupan, bahkan setiap pekerjaan tangan kita dibuatnya berhasil. Bahkan penyertaan yang selalu mengiringi kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.